Kalau dari kecil saya sudah diomongi, di Jepang itu menanam padi di atas kaca. Dulu saya berpikir sampai semaksimal mungkin tidak bisa ketemu. Tapi baru saat ini kita ketemu. Kita nanam apapun ya, kita nanam porang di atas kaca pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang cukup luar biasa untuk terik matahari begitu menyengat. Cuman hari ini saya melihat banyak sekali pemuda ya saat ini, pemuda yang saat ini pengen budidaya untuk tanaman porang. Nah, ini ada teman tetangga sebenarnya tertarik dengan budidaya porang. Ini kemarin untuk lahan rencana yang ditanam itu 1.500 meter. Kemarin ada berempat ya, 4 orang. Ini petani-petani muda yang luar biasa saya katakan, karena lihat untuk kakinya, untuk ini tidak pernah pegang cangkul ini. Nah, ini mulai pegang cangkul. Nah, ini sangat luar biasa. Semoga nanti untuk pertaniannya berjalan mulus ya, mulus. Nah, ini kemarin untuk rencana ini penanaman sebenarnya dari kata ya, dari kata sebagian untuk spora. Nah, karena ini lahannya lumayan tidak begitu luas, untuk dananya kemarin juga mungkin mepet, akhirnya berempat ya, berempat untuk petani ini sengaja memang untuk ngumpul ke bersama-sama, kita kelola bersama-sama. Kemarin sudah kita kasih gambaran untuk pertaniannya kayak apa. Nah, kebetulan ini Pak Bosnya. Pak Bosnya ini kemarin sudah tanam 2 musim ya. Tanam 2 musim dengan sistem konvensional. Dan hasilnya bagaimana, Pak? Sing kemarin tidak memuaskan kan gitu. Nah, ini kemarin coba kita sharing, kita kasih pengertian penanaman bagaimana, cara penanaman bagaimana supaya hasilnya nanti itu akan maksimal. Nah, ini kemarin sudah kita ajak sharing, terus kita kasih estimasi sehingga kemarin sebenarnya rencana itu tadi penanaman dari kata dan sebagian spora. Tapi mungkin setelah saya kasih gambaran untuk hasil dan sebagainya ya, akhirnya kemungkinan nanti ini nanti akan ditanamin dari spora semua, karena budgetnya yang tidak begitu besar sehingga harus kita maksimalkan. Nah, itu karena spora tadi untuk lahan, luas lahan yang kita estimasikan kemarin itu dari 1.100 meter, di tahun kedua nanti bisa mencukupi untuk kebutuhan sampai dengan 1 hektar. Nah, kemungkinan kalau dengan luas lahan di sini ini 1.500 meter ya, itu sampai di tebu itu ya, sampai di tebu itu. Nah, itu ada 1.500 meter. Estimasi untuk tahun-tahun berikutnya nanti bisa untuk menanam sekitar 1 hektar, mungkin lebih kalau kita padatkan dengan sistem pemadatan 1 gulutan 3, kemungkinan 1 hektar bisa masuk. Nah, ini karena kemarin itu penanaman masih konvensional, dulunya pun juga tidak pakai ini ya, pupuk dasar ya. Dan hasilnya untuk tahun kemarin 2 musim paling berat berapa, Mas? Paling berat 4 kiloan. Paling berat ya, untuk 2 musim itu 4 kilo, paling berat, paling besar. Tapi untuk yang kecil-kecil 2 musim 4 on. 4 on. Nah, 4 on 3 on itu ya. Itu harus diperhatikan benar ya untuk penanaman sistem dan pemenuhan nutrisi. Nah, oleh karena itu, karena kemarin sudah sharing dengan kita, akhirnya kita juga saling berbagi untuk kedepannya, sehingga kita memang meminta untuk dikasih pupuk dasar yang semaksimal mungkin. Nah, ini kemarin saya kasih linknya telepon dari penjual pupuk. Ini satu truk itu estimasi sekitar 7 ton ya, Pak ya, 7 ton ini. 7 ton ini pupuknya basah ya, kohe basah, kohe sapi ini. Ini harganya kalau di sini ini kemarin ngasih harga saya 1 truk itu 750.000.
Nah, ini perlu ditambahin sekam. Kemarin sekamnya sendiri ini baru ada sekitar 30 karung. Nah, saya minta nanti kalau untuk sekam itu ditambahin lagi paling enggak satu truk. Satu truk itu biasanya 250 karung. Nah, itu itu minimal ya. Semakin banyak akan semakin bagus. Semakin banyak akan semakin bagus. Makanya penuhi nutrisi dulu di lapangan. Saya kasih gambaran kemarin itu tanah. Tanah itu bukan tempat menanam, tapi ialah potnya. Potnya untuk menanam. Sehingga nutrisi yang diberikan untuk media tanam sendiri memang dipenuhi dari pupuk dasar. Supaya nanti hasilnya maksimal. Nah, ini saya luar biasa mengapresiasi sekali terhadap ini teman-teman yang di sini. Ini kebetulan 4 orang ini kebetulan itu karyawan swasta semua dan belum pernah mencangkul semua. Ini yang satu itu udah kelihatan merah-merah mukanya. Nah, ini karena backgroundnya bukan petani. Nah, di sini coba kita menyajikan cara bercocok tanam yang baik supaya hasilnya nanti akan bisa meningkat ya. Pemuda-pemuda yang luar biasa, saya harapkan nanti ke depan tidak ada lagi mereka yang merantau ya, merantau ke luar kota. Karena tanah itu sangat banyak, bisa dimaksimalkan baik itu untuk tanaman porang pada khususnya atau tanaman lain. Kalau mengerjakannya secara maksimal, insya Allah untuk hasil pasti juga akan mengikuti. Karena seperti saya katakan, ini lahan ya, bertahun-tahun ini juga sama rata-rata singkong, tebu. Dan cara mengolahnya pun memang ya kebiasaan dari orang-orang tua dulu kita itu mengajarinya demikian. Nah, kita tidak boleh kalah dengan pertanian yang di luar negeri. Kalau dari kecil saya sudah diomongi, di Jepang itu menanam padi di atas kaca. Dulu saya berpikir sampai semaksimal mungkin tidak bisa ketemu. Tapi baru saat ini kita ketemu. Kita nanam apapun ya, kita nanam porang di atas kaca pun bisa. Karena kaca itu sebagai wadah. Yang ditanami bukan kaca tapi medianya. Kalau kita medianya kaca, di atas media atasnya, ya secara otomatis tanaman itu akan bagus. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.